Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini tanggal 23 Oktober tahun 2021, tepatnya pukul 6:37 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saya berada di dalam pengamatan daripada kegiatan perekonomian rakyat kecil yang kemarin adalah terpuruk karena masa pandemi COVID-19, di mana sekarang ya alhamdulillah levelnya telah turun, dan sehingga selanjutnya kegiatan daripada perekonomian masyarakat mulai bangkit dan kelihatan daripada pasar-pasar tradisional, di mana mulai hiruk pikuknya, di mana mulai kelihatan keramaian walaupun di daerah pelosok pedesaan, antara lain di pasar Kaligayam yang khususnya berjualan di sekitar jembatan Kaligayam, dan sepanjang jalan kurang lebih panjangnya 2 km. Dan perlu diketahui ada jembatan Kaligayam yang merupakan aliran sungai Kaligung, Kabupaten Tegal, di mana pemandangannya adalah cukup menarik bagi pelancong atau wisatawan lokal, antara penduduk baik Kota Madya Tegal maupun Kabupaten Tegal dan sekitarnya, di mana pasar tradisional mulai kegiatannya memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Akan tetapi di segi protokoler kesehatan kurang lebih masyarakatnya masih sekitar sudah tinggal 20% yang menggunakan masker. Diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Tegal untuk memperketat, untuk memperhatikan protokoler kesehatan, karena nanti khawatirnya ledakan COVID-19 atau sejenisnya sesudah varian Delta. Jadi kita mesti waspada untuk lebih ketat lagi di dalam penyebaran baru daripada varian sesudah varian Delta, karena kita belum tahu apakah kemunculannya lagi tiba-tiba seperti bulan-bulan yang kemarin, yang begitu parah, melihat begitu banyaknya mayat-mayat, begitu banyaknya kematian daripada varian Delta dan sebagainya. Baik terjadi di seluruh pelosok Indonesia, terutama Jakarta, di mana pernah Wisma Atlet itu huniannya hampir 90% daripada kapasitas daripada Wisma Atlet. Makanya kita waspada, berjaga-jaga. Dimohon kepada khususnya pemerintah Kota Tegal dan Kabupaten Tegal dan Kota Madya Tegal dan sekitarnya, di mana kita harus waspada, harus menjaga terus protokoler walaupun sudah tinggal level 1 katakanlah, tapi kita perlu pengawasan agar
Di tujuan daripada protokoler kesehatan itu bisa terwujud, bisa terencana, bisa kita prediksi, bisa menekan seminimal mungkin daripada penyebaran varian yang begitu membahayakan sesudah varian Delta. Varian Delta adalah berbahaya dan begitu cepat penyebarannya, tetapi masih ada varian yang selanjutnya yang lebih dahsyat lagi. Olehnya kita waspada, tetap memperhatikan masker terutama dan protokoler kesehatan lainnya. Karena kita tidak boleh lalai sampai setuntas-tuntasnya. Itu pun kebudayaan masker itu bukan karena varian COVID-19 dan Delta dan sebagainya, tetapi itu untuk juga menjaga kesehatan kita daripada polusi udara, dan selanjutnya untuk menjaga kesehatan daripada paru-paru dan organ-organ yang istilahnya terlalu sensitif di dalam debu dan udara-udara yang kurang begitu bersih. Olehnya kami menghimbau di dalam program atau di dalam kegiatan media sosial, baik melalui YouTube, TikTok khususnya dan lain sebagainya, untuk mensosialisasikan program-program daripada pemerintah. Program-program pemerintah itu begitu bagus, akan tetapi diikuti juga oleh masyarakat, diikuti juga oleh penduduk dalam kesadaran masalah kesehatan dan lain sebagainya. Itulah gambaran singkat masalah perdagangan atau masalah kerumunan terutama di pasar tradisional, karena mungkin telah menganggap varian-varian ini tidak muncul lagi, yang itu juga kita tidak bisa prediksi lagi. Makanya dihimbau khususnya daerah Pulau Jawa, khususnya daerah Tegal, Kota Madya Tegal, Kabupaten Tegal, dan seterusnya se-Indonesia, rakyat Indonesia, di mana kita harus waspada yang akan datang ada peledakan varian yang kita tidak bisa diprediksikan, seperti varian-varian Delta yang begitu cepat penyebarannya. Selanjutnya inilah daripada gambaran begitu hiruk pikuknya pasar tradisional, baik di daerah-daerah pedesaan, perkotaan, khususnya daerah Tegal dan sekitar. Perlu diketahui bahwa Kali Gayam ini memiliki aliran Sungai Gung, di mana dia akan mengalir di salah satu pantai wilayah Kota Madya Tegal. Konon daerah tersebut dahulu kala adalah agak serem juga karena penampakan binatang-binatang yang seperti ular, seperti buaya, yang itu adalah legenda, itu adalah cerita-cerita melegenda dulu, di mana ada juga berupa kalau malam-malam ya menakutkan karena masih
tidak adanya masih nggak adanya rumah-rumah yang tidak diperbolehkan di pinggir kali, jadi masih sepi. Jadi ya di dalam makhluk-makhluk yang gaib itu pasti ada lah, di mana aja, di kota aja, di pedesaan, di hutan pasti makhluk itu ada. Dan ada yang biasalah, tergantung daripada manusianya. Ada yang memang melihat makhluk tersebut seperti setan-setan gentayangan, seperti buaya-buaya siluman, seperti ular-ular siluman. Itu semuanya adalah ciptaan juga yang kuasa, di mana pada masa hidupnya mungkin mempunyai ilmu yang menjurus pada ilmu syirik, menjurus pada ilmu-ilmu yang memperdewakan binatang dan lain sebagainya. Makanya terjadilah gejolak, makanya terjadilah makhluk-makhluk gaib itu bergentayangan karena belum diterima oleh bumi karena perbuatannya semasa dunia. Makanya kami menghimbau bahwa semasa hidup kita adalah memperbaiki diri kita untuk lebih baik, mengurangi dosa-dosa kita, mengurangi perbuatan-perbuatan yang negatif, termasuk memperdewakan, termasuk mendewakan, termasuk pergi ke tempat-tempat perdukungan, pergi ke tempat-tempat yang dianggap bisa memberikan kecerahan, bisa merubah perekonomian, seperti mencari pesugihan, mencari makhluk-makhluk gaib yang konon katanya bisa memperoleh rezeki yang melimpah ruah. Tetapi perlu diingat bahwa risiko daripada mencari harta-harta demikian itu adalah merupakan suatu dosa besar yang tidak diampuni oleh Subhanahu wa Ta'ala karena mempersekutukan yang Maha Kuasa. Demikian sekilas info, demikian adalah informasi di dalam kita membantu, di dalam kita mengasih, di dalam kita memberikan input-input yang berguna bagi strategi pembangunan khususnya pemerintah. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi.